Tema ini akan kami COVID-19 di Madura. Kebijakan ini berdampak terhadap 4 kabupaten di Madura. salah satunya melalui menjadi provinsi. Bupati siap tanda tangan kapanpun. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, tuan rumah Madura Talk. Deretan Radar Madura TV, insiden penembakan ternyata bukan hanya menyisakan luka mendalam bagi keluarga, tetapi juga menjadi perhatian publik dan beberapa akademisi juga ikut angkat bicara tentang hal ini. Bagaimana pendapat akademisi tentang insiden penembakan ini? Hadir di Studio 3 Radar Madura TV, Mas Nur Faisal MH. Beliau adalah akademisi di bidang hukum yang juga mengikuti perkembangan proses dan insiden ini sejak awal. Bahkan mengadvokasi. Bahkan juga mengadvokasi. Turun ke lapangan. Oke, siap. Menurut Bung Faisal, apa kejanggalan yang terjadi di insiden ini? Pertama begini ya, ini kan untuk edukasi buat masyarakat semua di negara Republik Indonesia ini, bahwa penegakan hukum itu memiliki SOP. Penegakan hukum itu memiliki cara, yang caranya harus sesuai dengan peraturan undang-undangan. Tidak boleh melakukan penegakan hukum itu tapi kemudian melanggar undang-undang, di luar undang-undang. Saya mau masuk dari persoalan yang kemudian sampai sekarang itu menjadi blunder. Jadi blunder, jadi ketika Humas Polres Sumeneb saat hari kejadian, itu hanya berselang berapa jam melakukan konferensi pers, bahwa ini pertama mereka menyatakan bahwa telah dilakukan tindakan terukur, itu dengan faktanya tidak sesuai. Oke. Ini tidak terukur, apa? Kita bicara pada proses penegakan Perkapolri nomor 1 tahun 2009 yang itu merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional. Di mana tugas kepolisian nasional itu, tugas kepolisian Republik Indonesia itu salah satunya adalah untuk mengayomi, melindungi dan mengamankan masyarakat. Dalam Perkapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan senjata itu diatur SOP-nya, standar operasionalnya. Artinya apa? Dalam konteks karena ini dianggap terduga begal. Padahal ini juga masih blunder, belum jelas. Pembuktiannya apa? Pembuktiannya apa? Orang begal perlu dibuktikan, nah, itu kan. Ini belum jelas, sehingga kemudian bicara pada ranah persoalan Perkapolri nomor 1, aplikasi dari Perkapolri nomor 1 2009 itu, maka mestinya tugas kepolisian adalah melumpuhkan orang yang diduga berpotensi melakukan kejahatan atau kriminal atau membahayakan, pada nyawa orang lain. Hanya sebatas dilumpuhkan. Jadi misalnya dengan cara apa namanya, dengan cara misalnya ada orang berjahat, kemudian polisi pertama kali datang, dia harus menyampaikan, tolong jangan bergerak, kami polisi, misalnya. Baru kemudian tidak diindahkan, maka di tahapan selanjutnya, maka mereka boleh mengeluarkan tembakan peringatan. Tembakan peringatan itu tentunya arahnya ke ruang kosong, ke atas. Kemudian apabila itu juga tidak diindahkan, maka Perkapolri itu memberikan petunjuk, lumpuhkan dia. Seperti yang saya bilang, lumpuhkan dia. Karena membahayakan baginya orang lain misalnya. Kita berbicara ini tidak mau berdebat apakah soal kronologis sebelumnya, tapi pada soal langkah kepolisian yang kemudian menurut saya itu berlebihan, dan kalau bahasa saya dari awal saya mengatakan ini bukan penegakan hukum tapi pembunuhan. Sengaja membunuh. Artinya apa? Karena setelah Perkapolri nomor 1 tahun 2009, di situ juga ada Perkapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi hak asasi manusia bagi petugas kepolisian dalam menjalankan tugas. Artinya penegakan hukum juga harus tidak boleh meninggalkan koridor-koridor hak asasi manusia. Jangan sampai kemudian penegakan hukum malah justru melanggar hukum hak asasi. Dan hak hidup itu merupakan hak setiap warga negara. Hak konstitusional setiap warga negara itu dijelaskan di
pasal 28A Undang-Undang Dasar 45 di mana setiap warga negara memiliki hak untuk hidup. Kesimpulan sementara, polisi yang ada di lapangan ini melanggar aturan. Saya bukan, kalau saya kemudian melihat video yang kemudian ini, itu sangat melanggar aturan, melanggar Perkapolri. Ketika Saya yakin dan saya tidak ragu-ragu mengatakan itu melanggar Perkapolri nomor 1 2009 dan melanggar Perkapolri nomor nomor 9 tahun nomor 8 tahun 2009 dan juga melanggar Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Ketika ada pelanggaran hukum di sana, maka sanksi yang harus diterima oleh pelaku atau oknum ini apakah sekedar sanksi etik atau peradilan umum? Petunjuk Pak Kapolri jelas. Ketika ada oknum anggota yang melakukan pelanggaran hukum, maka PTDH dan pidanakan, pecat secara tidak hormat dan pidanakan. Itu perintah Kapolri. Artinya tidak ada lagi. Ini kan menjadi lucu kemudian ketika polisi yang diberi kewenangan untuk melakukan pengamanan dibiayai oleh negara, negara itu uangnya dari rakyat, kemudian dibuat untuk membunuh rakyat sendiri. Ini menjadi sangat tidak rasional dan yang saya khawatirkan itu bukan cuma khawatir, tapi jelas ini akan mengganggu kredibilitas dan integritas Polri sebagai institusi. Oke. Apa yang mestinya dilakukan oleh institusi Polri terkait kasus ini, Kak? Lakukan penegakan hukum secara lurus, tegak lurus, tanpa harus terjebak pada konflik interest siapa dia dan segala macam. Ini oknum. Oke. Bersihkan, buktikan bahwa Polri ini punya komitmen dalam konteks melakukan reformasi birokrasinya. Karena taruhannya nama baik. Taruhannya nama baik Polri. Kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ya? masyarakat. Oke. Artinya ini kalau tidak ditangani secara serius, maka besar kemungkinan bahwa kepercayaan masyarakat kepada Polri bisa menurun. Seperti yang saya bilang bahwa nanti negara ini tidak bisa menyalahkan masyarakat ketika masyarakat membuat peradilan sendiri. Betul. Menghakimi warga lain sendiri. Menjadi hakim jalanan karena sudah tidak percaya. Karena sudah tidak percaya pada institusi penegak hukum. Makanya kemudian kekuasaan di negara ini dalam konteks kekuasaan hukum, kekuasaan ada kekuasaan yudikatif, maka setiap warga negara ini berhak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Asas hukum kita itu asas hukum equality before the law. Semua memiliki kesamaan dalam hukum. Kemudian orang yang terduga masih tersangka segala macam, mereka juga berhak untuk diadili karena berkaitan dengan hak-hak mereka. Makanya negara membuatkan lembaga peradilan, mulai dari peradilan tingkat 1 sampai peradilan tingkat banding, kasasi, bahkan sampai tingkat PK. Dalam konteks peradilan agama juga orang ada peradilannya. Dalam konteks tata usaha negara juga negara membuat peradilan. Apa tujuannya? Agar terjamin kepastian hukum di Republik ini dan agar masyarakat tidak menghakimi masyarakat lain yang melakukan pidana agar diserahkan kepada penegak hukum. Akan tetapi ketika kemudian penegak hukumnya dalam konteks ini polisi misalnya, dia bukan hanya melakukan pencegahan, tapi juga sekaligus dia mengambil haknya hakim peradilan dengan cara langsung ditembak mati. Itu kan ini yang kemudian akan menjadi presiden buruk bagi Polri. Betul. Bung Faisal kan mengikuti perkembangan persoalan ini sejak awal sampai hari ini. Benar. Melihatnya ada keseriusan. Saya melihat satu bahwa Polres dan Polda Jawa Timur tidak serius. Tidak serius? Tidak serius, karena ini sudah mendekati 40 hari. Kemudian yang menjadikan Bung Faisal menjustifikasi bahwa ini tidak serius, apa kira-kira? Padahal proses polisi sudah menyampaikan bahwa Propam Polda sudah melakukan proses dan segala macam. Kenapa? Sampai hari ini, kemarin terakhir waktu kami datangi ke Propam Polda, mereka berjanji akan memberikan semacam SP2HP kepada keluarga tentang hasil perkembangan proses. Tapi sampai hari ini sudah mau 40 hari almarhum, belum ada kabar apapun. Kalau SP2HP sudah akan ke tahap penyidikan, Bang? Iya, artinya saya menilai bahwa kasus ini berjalan di tempat. Propam Polda juga tidak serius, maka dari itu kami beberapa waktu lalu melaporkan Propam Polda Jatim ke divisi Propam Mabes Polri
Itu kita laporkan karena memang mereka melaporkan kinerja Propam Polda Jawa Timur. Ini semata untuk mendorong agar proses ini cepat agar ya. kepastian hukum ini segera bisa kita lihat. Karena ini berkaitan dengan hak konstitusi warga negara. Ya. Bagaimana ketika melihat Polres Sumeneb? Polres Sumeneb sudah menyatakan bahwa ini sudah ditangani oleh Polda Jatim. Kita menunggu hasilnya. Apakah hanya cukup dengan seperti itu, Bang? Saya malah tersenyum ya di hati melihat karakter dan cara Polres Sumeneb ini menyelesaikan persoalan. Mereka justru bukan melakukan langkah-langkah yang positif yang kemudian ada kaitannya dengan penegakan hukum, tapi mereka cenderung dalam tanda kutip mereka cenderung menggunakan orang-orang untuk tidak menjadikan isu ini menjadi isu bersama. Jadi semacam ada cipta kondisi segala macam sampai pada perangkat desa digunakan bagaimana kami dihalang-halangi demo, sampai indikatornya beberapa kelompok OKP yang asalnya gencar demo kemudian sekarang tidak ada kabarnya segala macam. Ini kan tidak mungkin berdiri sendiri. Ada campur tangan polisi? Ada campur tangan polisi lah, kita menduga itu. Saya ada rekaman juga, jangan berangkat ke Polda segala macam, keluarga itu hanya dimanfaatkan oleh aktivis segala macam. Itu banyak bahasa-bahasa begitu. Tapi saya justru tidak simpatik melihat itu. Artinya justru bukan penegakan hukum yang didorong, tapi upaya-upaya lain yang kemudian kontraproduktif dan semakin mendiskreditkan posisi Polri sebagai institusi di masyarakat. Dan ini yang menguatkan Bung Faisal bahwa polisi tidak serius ini. Tidak serius dalam menangani ansih persoalan ini. Contoh kemudian indikator yang kedua, kenapa saya bilang bahwa polisi tidak serius? Sampai hari ini setelah konferensi pers pertama. Pada hari kejadian. Polres Sumeneb secara institusi dan kelembagaan belum pernah melakukan rilis lagi berkaitan dengan perkembangan kasus ini. Lalu apa kalau tidak bilang serius? Kalau kemudian kita datangi ke Polres, ngapain demo terus? Bagaimana kita tidak datangi? Mereka tidak memberikan informasi. Sehingga kami selalu datang. Dan sampai kapanpun kami keluarga, karena kebetulan saya masih family. Jadi bapaknya almarhum Herman ini setelah pisah dengan ibunya Herman ini, dia menikahi ponakan sepupunya bapak saya. Artinya ketika ada tudingan-tudingan bahwa Bung Faisal sengaja menunggangi persoalan ini. Agak benar, saya bagian dari keluarga, Pak. Fitnah sekali ya. Saya bagian dari keluarga. Ada fitnah seperti itu sepertinya, Bang? Ya? Ada fitnah seperti itu? Ada yang begitu, bahwa seakan-akan untuk kemudian popularitas. Untuk popularitas saya sudah populer sejak tahun 2000. Nggak perlu populer di zaman ini. Ini bukan zaman saya. Iya, betul. Tapi kemudian saya cuma merasa tergerak karena ini persoalan kemanusiaan. Jika tidak ada satupun yang melakukan pembelaan, melakukan perjuangan terhadap nasib rakyat seperti ini, maka semua kita akan berdosa. Ini kita tidak mengenal umur, saya sudah inilah segala macam, sudah dosen, sudah kaprodi segala macam, ngapain masih demo? Dalam konteks penegakan hukum untuk kepentingan kemanusiaan sampai kapanpun tetap ada di garda terdepan. Apa pesan Bung Faisal nih kepada institusi Polri untuk menyelamatkan institusi Polri ini, Bang? Ini kan jangan sampai hanya mengorbankan hanya demi beberapa oknum anggota Polri, kemudian institusi Polri secara keseluruhan jadi rusak namanya. Saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan bahwa Polres Sumeneb itu, terutama Polres Sumeneb, Polda Jawa Timur, hal yang pertama wajib dilakukan adalah cek berkala tentang kesehatan jasmani dan rohani anggota yang diberi kewenangan memegang senpi. Lakukan cek itu sebagai bentuk respon positif dari kejadian tragedi 13 Maret. Siapa tahu orang yang sudah lulus psikotesnya bisa pegang senjata, kemudian berjalan 2 bulan dia punya masalah keluarga, galau segala macam karena istri dan anaknya misalnya, kemudian dia psikonya terganggu, kemudian temperamental. Kan banyak cerita, ada anggota polisi yang kemudian bunuh anak istrinya, ditembak, pada akhirnya juga tembak kepalanya sendiri. Ini perlu, ini tugas pemimpin. Jangan melakukan hal lain. Itu pastikan aja, tes
orinnya segala macam. Siapa tahu dia keleleran tiba-tiba bergabung dengan pergaulannya tidak bagus di luar, tiba-tiba terlibat narkoba dan segala macam, kan bukan rahasia umum lagi. Dan bukan tidak mungkin Bang ya? Bukan tidak mungkin. Deteksi dininya itu, kalau saya melihat videonya itu, yang apa namanya, saya kembali lagi, jadi tolong Polres dan Polda, polisi jangan kemudian selalu cari pembenaran. Oke, saya katakan dari awal, dalam saat almarhum ini dalam posisi berjalan sambil bawa senjata, masih ada argumentasi per Kapolri untuk dia dilumpuhkan. Tapi saat dia sudah terkapar karena tembakannya tidak terukur, dia kena jantungnya, langsung terkapar, itu masih diberondong 5 kali tembakan, itu pembunuhan. Oke. Sangat tidak ada argumentasi hukum apapun itu. Dia sudah tidak melawan, dia sudah sangat lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain masih ditembak lagi. Dasar itulah Bung Faisal itu mengatakan. Itu yang saya mengatakan ini pembunuhan. Oke. Pembunuhan. Boleh kita berdebat, boleh kita ayo buktikan nanti di lapangan. Kalau perlu direka ulang segala macam itu, buktikan ini pembunuhan. Dan Bung Faisal pegang videonya ya? Ya pegang saya. Okay. Bahkan sengaja dipotong oleh Humas Polres, video itu tidak lengkap, dipotong. Pada video yang lengkap, posisinya almarhum Herman ini sedang duduk dan sedang tidak menyandera siapapun. Tapi kemudian tiba-tiba datang polisi langsung tembakan peringatan, kaget orang duduk Pak. Iya. Didatangi dia. Artinya secara logika, kalau bicara logika nalar kita, tidak ada ceritanya begal yang waras, kemudian dia mau begal motor orang tanpa kawan, dia bawa motor. Dan di siang hari? Di siang hari. Di tempat umum? ramai, tertutup. Satu. Yang kedua, saat orang sudah berteriak, begal-begal, pencuri segala macam, kalau begal waras, dia pasti sudah lompat pakai langkah 1000 lari. Iya, betul. Ada jeda. Sebelum polisi datang, ada jeda bagi almarhum untuk lari dari tempat itu. Tapi kenapa tidak dia lakukan? Ini indikator bahwa dia tidak waras. Ada teman-teman dia juga jalan. Kalau dia membahayakan, pasti dia lempar yang dipegang itu. Tapi enggak, lu cuma begini-begini kayak pocong jalan. Iya, betul. Begini-begini. Di situ yang kemudian saya ingin memberikan pernyataan bahwa pernyataan Humas Polres Pamekasan dan Sumeneb, yang Bang. Humas Polres Sumeneb dan baru kemarin ada dukungan dari salah satu salah satu praktisi hukum di Jawa Timur yang mengatakan bahwa langkah Polres Sumeneb itu sudah benar dengan cara tindakan terukur. Itu yang saya katakan itu penyesatan. Tindakan terukur itu jauh dari alat vital, jauh dari nyawa. Artinya harus ke bawah ini, ke bawah, kaki. Almarhum Herman jatuh tersungkur itu karena salah satu peluru nembus di dadanya. Dan itu bukan tindakan terukur. Ini yang perlu, yang sampai hari ini Polres belum melakukan rilis kepada publik berapa peluru yang masuk ke tubuh korban. Nah, betul. Sampai hari ini Polres dan Polda tidak melakukan rilis itu. Ini sebagai seperti menghindari tanggung jawab sosial Bang ya. Karena kan publik ini menanyakan. Benar. Artinya secara institusi sampai hari ini Polres tidak memberikan keterangan berapa peluru yang asal. Aneh lagi ketika motor korban itu diantarkan secara diam-diam dan tidak ada tanda terimanya, tidak ada berita acaranya. Diantarkan ke rumah korban? Iya, di rumah kepala desa pakai apa namanya pick up yang ngantar dan orang tidak dikenal. Oke. Ini kan kita bicara soal nalar waras dalam konteks perdebatan apakah dia begal atau dia ODGJ. Sudah, saya tidak membahas soal perdebatan itu. Tapi yang saya bahas adalah tindakannya ya. Tindakannya yang kemudian itu diduga melanggar Perkapolri nomor 1 2009 dan Perkapolri nomor 8 2009. Kriminal. Itu yang harus Oke. Tidak cukup hanya penyelesaian etik. Jadi kalau kami tidak cukup hanya penyelesaian sanksi etik, tapi harus pidana yang disiapkan dengan pasal 338 dan atau 340 tentang pembunuhan. Siap. Apa yang akan dilakukan Bung Faisal dan kawan-kawan? Saya dan kawan-kawan dan adik-adik GMNI yang konsis alhamdulillah sampai hari ini. Kemarin kita sudah mendatangi Kompolnas, laporan ke Kompolnas. Kemudian Komnas HAM itu sebenarnya tanggal 13 terjadi tragedi, karena sudah ramai di publik, tanggal 15 Komnas HAM sudah kirim surat ke Polda Jawa Timur. Dan Polda Jawa Timur membalas bahwa Polda akan berkomitmen untuk memberikan sanksi setegas-tegasnya.
Baru kemudian tanggal berapa, seminggu kemudian Komnas HAM turun ke Sumeneb dan menerima laporan langsung dari keluarga yang diwakili oleh teman-teman GMNI, GMNI, kuasa hukumnya. Kemarin kita datang juga menindaklanjuti ke Komnas HAM, kemudian masih sedang dilakukan apa namanya, apa istilahnya, penyempurnaan berkas. Kemudian ke Propam Mabes Polri kita juga sudah datang, dan tanggal Jumat ini kita ada agenda bertemu dengan Kadif Propam Mabes Polri. Kemudian ke Komisi 3 DPR. Komisi 3 DPR kita masih nunggu tentang agenda Komisi 3 DPR untuk melakukan pemanggilan terhadap Kapolri. Kemudian Komnas HAM, Komisi 3, Kompolnas. Itu yang kami lakukan. Bahkan hari ini jam 2 sebenarnya saya ada agenda dipanggil oleh Ketua DPD RI Pak Jalan Mataliti di Surabaya. Cuma karena diminta untuk bawa keluarga. Jam 2 di Surabaya, cuma ini nggak nutut jam ini. Rencana tadi mau kita kejar. Tadi baru jam 9 saya dikabari oleh apa namanya, oleh ajudannya Pak Nyala. Kita ditunggu di Surabaya untuk sama pengen bertemu keluarga, pengen ini Pak Ketua DPD RI ingin juga terlibat dalam apa namanya upaya penegakan hukum ini. Bang, terakhir Bang. Ketika Bung Faisal tadi menyampaikan bahwa ada upaya-upaya di luar hukum yang dilakukan oleh, tidak tahu, kita tidak bisa menjustifikasi siapa, nggak takut Bang? Kemudian nanti ada tindakan-tindakan sporadis misalkan. Ya, bagi kami itu hal biasa. Bahkan ada salah satu orator kemarin yang sudah ditakut-takuti dengan potas apa segala macam katanya. Tapi saya bilang biarkan saja, saya bilang. Artinya selama kita dalam posisi di jalan yang benar menurut keyakinan kita, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin, amin, amin. Saya pikir konsepnya begitu saja, karena memang apa namanya, memperjuangkan kebenaran itu berdasarkan satu keyakinan itu memerlukan satu konsistensi dan bukan hanya keberanian, tapi memerlukan satu konsistensi nilai yang itu kemudian bicara pada persoalan nilai-nilai idealisme yang dalam konteks nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Saya pikir itu konsepnya juga. Siap. Terima kasih Bung Faisal. Semoga perjuangannya sukses. Semoga apa yang diinginkan. Ini kan bukan sekedar mencari keadilan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat, juga kepada kepolisian, bahwa agar tidak semena-mena melakukan tindakan. Kan begitu Bang. Sudah ada SOP-nya begitu. Siap. Terima kasih Bung Faisal. Terima kasih Tanda Dharma Madura TV. Tonton terus Radar Madura TV karena kita akan mengupdate terus informasi-informasi, termasuk salah satunya perkembangan penanganan kasus hukum yang menimpa saudara kita almarhum Herman. Akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka Bang. Merdeka.